Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baldadi Awasa dari kelas 12 MIPA 6 absen 6. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman Taufik Alhidayah, absen 16 dari kelas 12 MIPA 6. Perkenalkan, nama saya Hamzaki Ubed dari kelas 12 MIPA 6 absen 17. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi fisika inti dan radioaktivitas. Di sini saya akan menjelaskan fisika inti dan radioaktivitas. A. Inti atom adalah partikel-partikel penyusun inti disebut nukleon atau nuklida. Nukleon dalam inti atom mengalami 3 buah gaya elektrostatis, gaya gravitasi, dan gaya inti. 1. Simbol atom. Untuk membedakan isotop digunakan simbol atom dan simbol nuklida sebagai berikut. A, Z, X. Pengertian A adalah nomor massa, Z adalah nomor atom, dan X adalah nuklida. 2. Muatan dan massa partikel penyusun atom. Muatan dan massa partikel penyusun atom. Massa partikel penyusun atom dan inti sangat kecil, biasanya satuannya yang digunakan adalah satuan massa atom atau SMA. SMA mempunyai nilai sama dengan 1,66055 9 × 10⁻⁻27 kg. 3. Isotop, isobar, dan isoton. Isotop adalah nuklida yang memiliki jumlah proton sama tetapi jumlah neutron berbeda. Yang kedua, isobar adalah nuklida yang memiliki nomor massa yang sama tetapi jumlah proton yang berbeda. Yang ketiga, isoton. Isoton adalah nuklida yang memiliki jumlah neutron yang sama. 4. Jari-jari atom. Inti atom berbentuk menyerupai bola yang jari-jarinya bergantung pada nomor massa A. Dirumuskan persamaan sebagai berikut. R sama dengan dalam kurung 1,2 × 10⁻⁻15 m. A pangkat 1/3. 5. Energi ikatan inti dan susut massa. Energi ikatan adalah energi yang dilepaskan oleh nukleon agar terbentuk inti atom atau energi yang diperlukan untuk memisahkan nukleon yang berbentuk inti. Sedangkan susut massa adalah selisih gabungan massa nukleon pembentuk inti dengan massa inti stabilnya. B. Reaksi inti. 1. Energi reaksi. Peluruhan inti atom menjadi inti atom lain secara alamiah disebut reaksi inti. Berbeda dengan reaksi kimia yang hanya melibatkan elektron valensi. Dalam reaksi inti yang terlibat adalah inti atom. Reaksi inti dapat ditulis A plus X, B plus Y, X dalam kurung A, B, Y. Dalam reaksi inti harus dipenuhi sebagai berikut. A. Hukum kekekalan momentum. Momentum sebelum dan sesudah reaksi harus sama. B. Hukum kekekalan energi. Energi sebelum dan sesudah reaksi harus sama. C. Hukum kekekalan nomor atom. Jumlah nomor atom sebelum dan sesudah reaksi harus sama. D. Hukum kekekalan nomor massa. Jumlah nomor massa sebelum dan sesudah reaksi harus sama. 2. Reaksi fisi. Fisi adalah peristiwa pecahnya inti ibarat menjadi 2 inti sedang. Dalam proses reaksi fisi, massa total produk lebih kecil daripada massa total reaktan, dan selisih massa itu muncul sebagai energi. 3. Reaksi berantai. Untuk menghasilkan reaksi berantai diperlukan syarat. Yang pertama adalah uranium yang digunakan adalah 235U, yang dalam uranium alam hanya mengandung 0,7718%. Yang kedua, neutron yang digunakan untuk menembak harus memiliki energi yang cukup atau thermal. Yang keempat, reaksi fusi. Fusi adalah peristiwa penggabungan 2 buah inti ringan menghasilkan inti yang lebih berat dan partikel-partikel elementer disertai pelepasan sejumlah energi. Energi yang dilepas lebih besar daripada energi yang diperlukan. Kemudian yang C adalah radioaktivitas. Yang pertama adalah stabilitas inti. Dijelaskan bahwa nuklida ringan
buka kurung 2 lebih kecil daripada 20 akan stabil jika jumlah proton adalah 2 sama dengan jumlah neutron atau N. Inti berat akan stabil jika jumlah neutron lebih banyak dari jumlah proton. Jumlah neutron yang harus dimiliki inti berat agar stabil kira-kira 1,5 kali jumlah proton. Yang kedua adalah daya tembus sinar radioaktif. Intensitas yang diserap dan yang diteruskan oleh suatu bahan dapat dinyatakan dengan persamaan I sama dengan I0 elektron pangkat UX dan HPL sama dengan IN2 per U sama dengan 0,693 per U. Yang ketiga adalah sifat-sifat sinar radioaktif. Nomor 3 adalah sifat-sifat sinar radioaktif. Yang pertama adalah sinar alfa. Sifat-sifatnya adalah sinar alfa merupakan pancaran partikel alfa berupa inti helium yang bermuatan plus 2e dan bermassa 4 SMA. Yang kedua adalah sinar gamma. Sinar alfa dapat menghitamkan plat film dengan jejak berupa garis lurus. Yang ketiga adalah radiasi sinar alfa mempunyai daya tembus paling lemah di antara radiasi sinar radioaktif yang lain, yaitu kira-kira dapat menjangkau beberapa sentimeter di udara dan sekitar 10⁻² mm di logam tipis. Yang keempat adalah daya ionisasinya paling kuat dibandingkan dengan sinar beta dan gamma. Yang kelima dibelokkan dalam medan magnet maupun medan listrik. Yang keenam adalah kecepatan yang dimiliki partikel alfa berkisar antara 0,04 kandela sampai 0,07 kandela. Yang B adalah sinar beta. 1. Sinar beta dihasilkan dari pancaran partikel beta yang merupakan elektron kecepatan tinggi. Muatan partikel ini adalah negatif 1e dan massa yang memiliki sama dengan massa elektron. Yang kedua adalah daya tembus yang dimiliki lebih besar daripada sinar alfa, tetapi lebih kecil dari sinar gamma. Yang ketiga adalah dibelokkan dalam medan magnet maupun medan listrik. Yang keempat adalah kecepatan partikel ini antara 0,32 hingga 0,9 kali kecepatan cahaya. Yang kelima adalah jejak partikel acak karena hamburan yang dialaminya di dalam atom. Yang keenam adalah jangkauannya lebih besar daripada sinar alfa, kira-kira beberapa sentimeter di udara. Yang C adalah sinar gamma. Yang pertama adalah sinar gamma merupakan radiasi gelombang elektromagnet dengan energi yang tinggi atau panjang, gelombang yang sangat pendek. Yang kedua adalah tidak dibelokkan dalam medan magnet maupun medan listrik. Yang ketiga adalah kecepatan yang dimiliki sama dengan kecepatan cahaya. Dan keempat adalah mempunyai daya tembus paling besar tetapi daya ionisasinya paling kecil. Peluruan adalah proses pemancaran sinar radioaktif hingga berbentuk inti lain yang stabil. Satuan yang digunakan adalah joule. Joule 1 joule sama dengan 3,7 kali 10⁻10 partikel per sekon. Satuan lain yang digunakan adalah becquerel yang identik dengan 1 peluruan tiap sekon. Satu dosis serapan adalah banyaknya energi yang diserap oleh setiap satuan massa. Satuan yang digunakan adalah joule per kilogram. Dosis serapan sebesar 1 joule sering disebut juga gray. Dirumuskan dengan dosis serapan sama dengan persen serapan kali energi awal per massa. 2. Waktu paru didefinisikan sebagai waktu yang diperlukan oleh suatu inti untuk meluruh hingga jumlah inti tinggal separuh dari jumlah inti mula-mula. 3. Aktivitas radioaktif didefinisikan dengan laju peluruhan inti radioaktif atau jumlah partikel yang meluruh tiap sekon. Pemancaran radioisotop. 1. Perunut atau pencari jejak. 1. Pengobatan. Dalam teknik penurut radioaktif, sejumlah unsur yang mengandung radioisotop yang dinunut dimasukkan ke dalam tubuh, misalnya dengan menyuntik. B. Industri. Dalam bidang industri, misalnya untuk mendeteksi kebocoran suatu pipa penyalur minyak atau gas, dapat dirunut dengan menyuntikkan sejumlah radioisotop ke dalam saluran pipa. 2. Pemanfaatan radioisotop berdasarkan sifat radiasinya. A. Pengobatan. Sifat radiasi radioisotop dimanfaatkan dalam dunia pengobatan untuk membunuh sel kanker yang disebut dengan radioterapi. Namun terapi ini menimbulkan efek samping yang merusak sel-sel yang sehat di sekitar sel kanker. Terapi yang lebih aman yaitu dengan terapi radiasi proton yang tidak merusak sel-sel sehat di sekitar sel kanker. B.
Penentuan umur dengan radioaktif. Tumbuhan, binatang, dan manusia menyerap dan mengeluarkan karbon 14 selama mereka masih hidup. Oleh karena itu, persentase karbon 14 di dalam tubuh mereka selalu tetap. Ketika mereka mati, persentase karbon berkurang karena C14 meluru dengan memancarkan sinar beta. Dengan mengukur persentase keaktifan radiasi C14 dalam tumbuhan, binatang, atau manusia yang mati, kita dapat menaksir umur kematian mereka. Teknik ini yang disebut penentuan umur dengan radioaktif.